Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Sahabat pendengar, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat pendengar, masalah adalah sarana efektif untuk membentuk kepribadian. Masalah kita adalah cermin sesungguhnya siapa diri kita dan bagaimana tarbiyah kita selama ini. Reaksi dan respon seorang terhadap masalah menunjukkan bagaimana jati dirinya. Ada yang mudah marah oleh masalah, ada yang kalah sebelum melangkah, ada yang pesimis dan takut mengambil risiko. Orang yang takut menghadapi masalah seperti nelayan yang takut ombak. Sahabat pendengar, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 11, yang kurang lebih artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Siapa kita sesungguhnya? Bacalah ayat tersebut. Kami mengajak sahabat, mengajak Anda menjadi orang yang optimis dan cerdas. Optimis dibangun dari kecerdasan, menggunakan timpukan batu ujian sebagai tumpukan batu pijakan untuk menagih tampuk kejayaan dan kemenangan. Melihat masalah sebagai tarbiyah, kesulitan sebagai penggugah, kegagalan sebagai jalan kebesaran. Oke, sahabat, bagaimana Muhammad kecil yang yatim diasuh dalam perkampungan Bani Sa'ad justru terbentuk menjadi sosok pribadi yang kuat. Jangan kalah oleh masalah. Jadikan masalah sebagai tarbiyah agar tegas dalam prinsip, simpatik dalam penampilan, unik dalam pengalaman, energik dalam pergerakan, dan heroik dalam perjuangan. Mari bercermin. Ternyata antara kita dengan Rasulullah sebenarnya cuma beda sedikit. Iya kan? Rasulullah sedikit tidurnya, kita dikit-dikit tidur. Rasulullah sedikit marahnya, kita dikit-dikit marah. Rasulullah sedikit makannya, kita dikit-dikit makan. Kita dikenal dari masalah kita dan cara kita merespon masalah. Awalnya barangkali tenang, namun akan tampak sejatinya seseorang saat ditimpa masalah, baik berupa keburukan maupun kebaikan. Orang akan kelihatan warna aslinya, seperti air yang diubek-ubek, lama-lama keruh. Kerdil besarnya seorang bisa dilihat dari masalahnya dan caranya menyelesaikan masalah. Bisa jadi orang besar, namun jiwanya kerdil, dan banyak orang kerdil, namun berjiwa besar. Rasulullah menghargai para sahabat dan umatnya bukan pada wadah propertinya, namun lebih pada iman dan amalnya. Seperti Bilal bin Rabah, sang muazin, wanita tak dikenal menyapu masjid, maupun Zaid bin Harithah, budak yang dijadikan anak angkat, lalu diangkat pula jadi panglima karena karakternya yang kuat. Mari kita kenal diri. Kenang-kenanglah kembali bagaimana cara Anda menghadapi masalah.
Apakah berjiwa besar atau berjiwa kerdil? Apakah bertanggung jawab atau melempar tanggung jawab? Lempar batu sembunyi tangan. Husnuzon thinking atau suuzon thinking. Cara Anda melakukan suatu menunjukkan siapa diri Anda. Cara Anda menghargai orang lain menunjukkan seberapa besar harga diri Anda. Sahabat, semoga kita menyadari diri kita. Sahabat, suatu ketika Umar bin Abdul Aziz kedatangan tamu. Pada malam hari mendadak lampu rumah tersebut rusak dan gelap. Umar pun segera bergegas membetulkan sendiri lampu yang rusak itu. Melihat hal itu, maka sang tamu pun menawarkan diri untuk membantu. Umar menolak. Tak layak merepotkan tamu yang mestinya dijamu. Sang tamu lalu memberikan usul, "Mengapa tidak Anda suruh saja pembantu Anda?" Lalu Umar menjawab, "Mereka juga butuh istirahat, sebagaimana kita membutuhkannya." Sahabat pendengar, perhatikan. Jika mengubah kebiasaan makan minum dari tangan kiri ke tangan kanan saja ternyata susah, bagaimana bisa berkoar-koar menjadi pemimpin perubahan? Bila memimpin tangan sendiri dengan kebiasaan baik belum bisa, apa kata dunia? Bila menata waktu sendiri dan menjadwal agenda pribadi saja belum mampu, layakkah kita disebut pahlawan? Bila salat berjamaah saja tidak bisa akur waktunya, bagaimana bisa merekat ukhuwah? Bila salat sering kali korup, bagaimana dengan uang organisasi, uang rakyat, dan uang negara? Sahabat, semoga kita bisa membaca siapa diri kita sebenarnya, agar kita tahu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita. Saya Hendri Tanjung, sampai ketemu dalam sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.